Selanjutnya mari kita lanjutkan mempelajari kebenaran. Yang akan kita pelajari adalah pasal 22. Pada saat ini, Paskah sudah dekat. Banyak imam kepala dan ahli Taurat sedang berusaha untuk membunuh Tuhan kita. Karena mereka takut kepada orang banyak, mereka tidak berani bertindak sembarangan. Pada saat ini, iblis telah masuk ke dalam hati Yudas Iskariot. Dia adalah salah satu dari 12 rasul. Tetapi iblis telah masuk ke dalam hatinya. Lalu dia pergi berunding dengan imam-imam, kepala dan kepala pengawal bait Allah, untuk menyerahkan Tuhan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan berjanji memberi uang perak kepada Yudas. Maka Yudas pun menyetujuinya, mencari kesempatan, hendak melakukannya saat orang banyak tidak ada, untuk menyerahkan Tuhan Yesus kita kepada mereka. Pada saat ini, tepat pada saat ini, Paskah sudah dekat, yaitu hari untuk menyembelih domba Paskah telah tiba. Tuhan Yesus mengutus 2 rasulnya, Petrus dan Yohanes, untuk mempersiapkan domba Paskah. Lalu mereka bertanya kepada Tuhan di mana harus mempersiapkannya. Tuhan memberitahu bahwa di suatu tempat, akan ada orang yang menyambut kalian. Lalu mereka sampai di sebuah ruangan di lantai 2. Di sana mereka mempersiapkan perjamuan Paskah untuk Tuhan Kristus. Setelah mereka menyiapkannya, pada malam Paskah itu, Tuhan Kristus datang bersama sekelompok murid. 12 murid semuanya hadir. Lalu Tuhan berkata, "Aku sangat rindu makan perjamuan Paskah ini bersama kalian sebelum aku menderita." Aku berkata kepada kalian, Aku tidak akan memakan perjamuan ini lagi, sampai hal itu digenapi dalam kerajaan Allah. Artinya dia sudah tahu. Makan perjamuan Paskah bersama kalian sebelum menderita. Tetapi para murid tidak tahu bahwa malam ini, Tuhan akan ditangkap. Tetapi Tuhan tahu perjamuan Paskah. Domba Paskah, melambangkan Tuhan yang setiap tahun dipersembahkan dalam Paskah. Domba Paskah adalah setiap tahun. Pada hari Paskah domba disembelih. Sudah ribuan tahun lamanya. Selalu dilakukan seperti ini. Maka Tuhan sangat mengerti. Domba Paskah melambangkan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga tahu, Roh Bapa juga memberitahunya. Pada hari domba Paskah ini, akan mengorbankan nyawa, seperti yang diketahui saudara Sibo, di masa depan Paskah. Domba, suatu hari di masa depan domba Paskah. Saudara Sibo juga menyerahkan nyawanya pada hari yang sama dengan Tuhan. Saat itu Tuhan mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-murid dan berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kalian. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, mulai sekarang, aku tidak akan minum jus anggur ini lagi, sampai kerajaan Allah datang." Artinya Tuhan Kristus sudah tahu dia tidak bisa makan perjamuan Paskah lagi. Karena perjamuan ini berbicara tentang Tuhan. Dan Tuhan juga mengerti. Selanjutnya, setelah fajar menyingsing hari ini, dia akan dibunuh. Dan juga mengerti bahwa jus anggur melambangkan darahnya. Jadi baik itu jus anggur, ataupun domba Paskah, Tuhan tidak memakannya. Jus anggur melambangkan darah Tuhan. Domba Paskah melambangkan tubuh Tuhan. Pada saat ini Tuhan Kristus memecahkan roti dan memberikannya kepada mereka. Setelah itu dia berkata kepada murid-murid, memecahkan roti tidak beragi, memberikannya kepada murid-murid dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kalian. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Artinya roti tidak beragi ini melambangkan tubuh Tuhan Kristus. Perjanjian Lama adalah domba Paskah. Sampai pada Perjanjian Baru Tuhan Kristus tidak lagi menggunakan domba Paskah. Domba hanyalah lambang, Tuhan sudah dikorbankan. Domba Paskah berbicara tentang hal-hal Perjanjian Lama. Sekarang dihapuskan, Perjanjian Lama akan segera dihapuskan. Jadi domba Paskah diganti menjadi roti tidak beragi yang melambangkan tubuh Tuhan Kristus. Maka Tuhan Kristus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu." Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Dia tidak menggunakan anak domba Paskah untuk berkata, memberikan daging anak domba kepada murid-murid dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu." Melainkan menggunakan roti tidak beragi. Demikianlah setelah perjamuan malam, Tuhan kembali mengambil sari buah anggur dan berkata kepada murid-murid, Inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah yang ditumpahkan bagi kamu. Lihatlah, tangan orang yang menyerahkan anak manusia ada bersamaku di meja ini. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan Allah. Tetapi celakalah orang yang menyerahkan anak manusia itu. Tuhan mengerti bahwa dia harus menyerahkan nyawanya. Yaitu dengan menggunakan darahnya sendiri. Sebagai gambaran, menggunakan ini. Sari buah anggur melambangkan darah yang dicurahkan Tuhan Kristus. Berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian baru, yang diadakan bagi kamu." Kita mengerti Tuhan Yesus mencurahkan darah, yaitu untuk menetapkan perjanjian baru. Yesus Kristus menyerahkan tubuhnya, menyerahkan nyawanya, adalah untuk menanggung dosa kita. Maka peringatan kita tahun ini jatuh pada tanggal 2 April.
Pada malam tanggal 2 April, kita akan memperingati pengorbanan Tuhan. Kita usahakan pada saat tanggal 2 April nanti. Dapat mempersembahan pujian terindah bagi Bapa. Amin.